Halo, assalamualaikum anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek yang kita kenal dengan cerpen. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Peserta didik dapat mengenal tujuan dan fungsi teks narasi. 2. Peserta didik dapat mengetahui struktur cerpen. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri kebahasaan cerpen. Baiklah, langsung saja kita mulai. Apa itu cerita naratif? Naratif merupakan teks yang berfokus pada tokoh khusus. Fungsi sosial naratif adalah menceritakan kisah atau peristiwa lalu untuk penghiburan halayak. Di sini naratif memiliki dua fungsi ganda, yaitu mendidik dan menghibur. Artinya, cerita pendek yang disajikan selain menghibur pembaca juga memiliki nilai-nilai yang diajarkan oleh penulis, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian unsur-unsur cerpen. Yang pertama adalah tokoh. Di dalam cerpen, yang menjadi titik utamanya yaitu tokoh. Ada beberapa tokoh yang disajikan oleh penulis cerpen, baik itu tokoh utama maupun tokoh pembantu. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh-tokoh yang ada dalam cerita pendek. Yang ketiga adalah alur. Dalam cerita pendek, banyak orang mengenal dua alur, yaitu alur maju dan alur mundur. Namun, ada juga satu alur, yaitu alur campuran, yang terdiri dari alur maju dan alur mundur. Yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penceritaan penulis terhadap cerpen tersebut. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama menggunakan gaya penceritaan aku, sedangkan sudut pandang orang ketiga menggunakan gaya penceritaan dia atau dituliskan nama tokoh dalam cerita pendek. Yang kelima adalah latar. Latar dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis. Di dalam cerpen, pesan dapat tertulis secara langsung maupun ditangkap sendiri oleh pembaca. Selanjutnya yaitu struktur cerpen. Struktur cerpen terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah tahap awal atau pengenalan. Biasanya dalam cerpen diawali dengan penjelasan latar tempat, siapa tokoh yang ada dalam cerita pendek tersebut. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Biasanya berupa beberapa rangkaian peristiwa yang akan diceritakan dalam cerita pendek. Kemudian adanya komplikasi atau yang kita kenal dengan permasalahan. Permasalahan muncul dalam cerpen, kemudian akan ada klimaks atau puncak permasalahannya. Setelah klimaks, struktur yang keempat adalah resolusi, penyelesaian masalah. Ciri kebahasaan cerpen. 1. Sudut pandang pencerita. 2. Adanya dialog. 3. Kata benda khusus. 4. Uraian deskriptif yang rinci. 5. Penggunaan majas. 6. Penggunaan pertanyaan retoris. Apa itu sudut pandang pencerita? Sudut pandang pencerita adalah gaya pencerita yang dipilih oleh penulis. Bisa orang pertama dan juga orang kedua. Sedangkan adanya dialog yaitu berupa kutipan dialog yang ditulis dengan cara penulisan kalimat langsung, biasanya dengan ditandai adanya tanda kutip. Yang ketiga adalah kata benda khusus. Kata benda khusus ini adalah pemilihan kata benda yang terkhusus. Misalnya kita memilih ingin mendeskripsikan tentang pohon, tapi kita pilih kata benda itu
kita ganti dengan kata beringin, sehingga lebih khusus pohon yang seperti apa yang penulis inginkan. Kemudian, adanya uraian deskriptif yang rinci, artinya kita menjabarkan itu tempat, tokoh secara rinci, gambarannya secara rinci. Kemudian penggunaan majas. Majas itu adalah perumpamaan. Banyak sekali majas yang dapat kita pilih. Salah satunya majas personifikasi yang banyak orang ketahui. Selain itu ada juga majas hiperbola, simile, dan masih banyak lagi. Ciri bahasa yang keenam yaitu penggunaan pertanyaan retoris. Biasanya hal ini digunakan untuk adanya komunikasi antara penulis dengan pembaca. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita akan melanjutkan dengan kegiatan